Dulur kepala mana ngon jagongan warung view ya aku Cak Supri. Aku ning Jini. Nah, ya apa kabar sampean? Muga-muga sehat dan tetap menjaga kesehatan ya. Ya. Terutama kan warga muslim ya. Selamat berpuasa nih. Iya, sekarang akan segera memulai puasanya ya, Cak ya. Nah, masih di Amerika juga beberapa teman-teman muslim kita walaupun jumlahnya nggak besar itu juga sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan persiapan menuju bulan Ramadan. Benar. Nah, aku anak cerita tentang penentuan puasa di Amerika. Tapi durung iki saiki kehidupan biasa di Amerika nih, kehidupan saben dino. Kita mau menyoroti kelompok-kelompok terutama mereka yang sudah lanjut usia. Nah, ini penting karena mungkin wong sampean mungkin pengen penasaran kayak apa sih dadi wong tua anak Amerika iki enak apa ora anak Amerika kuwi tantangannya apa wae. Banyak macam-macam ceritanya, suka dukanya. Ono ae, ya apa ceritanya Dulur ditantai. Ini kan bagus kalau ditendang untuk telepon. Jadi telepon itu. Iya, kan lucu. Usianya sudah 81 tahun, tapi Indradi Partowardoyo masih aktif melakukan kegiatan pertukangan di basement rumah anaknya di Silver Spring, Maryland. Jadi dulu tuh saya di Indonesia sampai tetangga saya aja heran. Saya bikin kendang sendiri. Jadi saya ngelihat orang terus saya nyoba bikin. Hanya di Indonesia saya tidak mampu membeli alat. Indradi yang lahir di Muntilan dan menetap di Solo, pindah ke Amerika tahun 1971. Ia melamar pekerjaan ke Kedutaan Besar RI di Washington DC dan diterima menjadi staf atase pendidikan dan kebudayaan. Saya tuh sebetulnya pergi ke Amerika melamar pekerjaan. Jadi saya dengar kabar Kedutaan Besar di Washington DC sama konsulat New York sama konsul di Los Angeles baru mencari pegawai. Indradi bekerja di KBRI hingga 1998 setelah terkena dampak pengurangan pegawai karena krisis moneter. Ia sempat bekerja di toko olahraga, menjadi supir bis maskapai penerbangan di bandara, bahkan loper koran. Jangan gengsi. Hidup di sini kalau mau pengen yang hebat, kerja di kantor yang itu nggak hidup. Setelah pensiun, Indradi menekuni hobi masa kecil, membuat berbagai barang dari kayu dengan peralatan yang dibeli secara mencicil saat masih bekerja. Ia merintis Partowood dan membuat berbagai karya termasuk mimbar dan penyekat di Masjid Imam milik komunitas Indonesia. Karena saya nggak bisa nganggur, jadi diam saja itu nggak bisa saya. Walau memiliki penghasilan dari hobinya dan tunjangan pensiun dari pemerintah, Indradi merasa beruntung karena dapat tinggal di rumah salah satu putrinya. Di Amerika, warga usia 65 tahun ke atas yang sudah pensiun jumlahnya mencapai 17%. Menurut Indradi, para lansia yang tak punya aktivitas dan tak ada keluarga yang merawat akan menjadi semakin tua. Kalau bikin sesuatu saya mesti terbentur dengan persoalan. Di situ kan berpikir saya, pikiran kita kan terus digunakan kan. Hanya 15 hingga 20% lansia di Amerika tinggal bersama anaknya, walaupun jumlah ini semakin bertambah. Beberapa hal seperti finansial, kebutuhan perawatan saat menua, dan masalah kesehatan menjadi alasannya. Ira Puspita, diaspora Indonesia di Alexandria, Virginia, memilih merawat ibu mertua di rumahnya setelah pandemi hingga meninggal dunia. Ibu sih tadinya maunya tinggal sendiri ya, karena udah bisa tinggal sendiri. Tapi kita bilang kalau tinggal sama kita bisa take care. And then kita bisa everyday ketemu. Tantangannya itu sebenarnya kalau kita nggak ada pengetahuan, kita nggak banyak join community atau berbicara dengan teman yang punya pengalaman yang sama merawat orang tua, itu sangat berat karena ada stres ya. Menjadi lansia di Amerika memiliki tantangan tersendiri. Namun memiliki anak yang mau membuka pintu rumahnya bagi orang tua mereka, menurut Indradi adalah hasil dari nilai kekeluargaan yang ditanam kepada anak-anaknya sejak kecil. Kita jadi orang tua tuh nggak usah ngasih kuliah, kita kasih contoh aja. Dari Silver Spring, Maryland, tim VOA. Secara
warga masyarakat, walaupun sing dijenenge Amerika itu individual, banyak orang yang mikir kayak gitu. Tapi secara sistem mereka tuh dipersiapkan untuk mandiri ya, Cak. Benar, Ya? jangan akeh kadang-kadang misalkan lembaga-lembaga yang menerima warga lansia untuk jadi relawan nih. Ya. Nggone yayasan non profit. Lek misalnya wis pensiun sampean gak tau lho, lak lolok nang omah lapo ae iki gak iso ngingon cucu. Jadi relawan. Relawan. Nah, dulu habis ini kita punya cerita lain soal kehidupan di Amerika Serikat tapi sawise sing Siji iki. Lor, sana jagongan warung view ngobrol tentang kehidupan sehari-hari warga Amerika atau warga Indonesia kini dalam suasana puasa. Muga-muga sampean tetap puasanya kuat. Iya. Godaane kadang-kadang pas puasanya akeh. Justru hari-hari pertama aku abot, Cak. Hari-hari kok suwe-suwe lah kebiasaan. Masih aku gak tahu puasa ya. Aku tahu puasa sekali terus mari ngono pusing aku, Cak. 17 jam nang kene. Karena Amerika tahun ini kalau untuk lumayan ning, because dinane rada pendek ning ya, timbang tahun wingi. Tapi pas sih winter ikan akhir-akhir musim dingin ki jadi 2 jam itu wis buka nih. Terus si jenenge sahure piye rada maju sithik dadi sekitar lebih pendek lah. Mungkin 10 jam. 11-an ya. Wingi kan sempat 16 jam bareng pas summer ya. Luwe dulur. Pusing aku. Nah, ngomong-ngomong berkehidupan di Amerika Serikat banyak orang yang melakukan asimilasi ya. Tinggal di Amerika itu bukan cuma masalah kultur tapi juga masalah pekerjaan dan juga kadang-kadang soal serving the country atau berbakti pada negara. Ya, itu di sini juga ada konsep itu. Dan itu juga ada diaspora Indonesia namanya Mbak Rosi. Dulu Indonesia wartawan nih. Sang seorang angkatanku lah ya. Mbak Rosi ki nggon Texas konon San Antonio ki dadi tentara nih. Ora mung tentara sing masuk sing pangkate ndek-ndekan enggak, perwira. Wis dadi letkol. Lah nek Indonesia dek ngomong, aku enggak mungkin lek iso dadi tentara Amerika. Jadi mergo terlalu pendek nih. Kok Indonesia nggak memenuhi syaratku ini. Gak nyucuk ya. Iya. Itu masalah persyaratan juga jadi salah satu hambatan biasanya. Nah, ya apa ini cerita dan pengalaman dari Mbak Rosi ya? Mbak Rosi ya. Tonton dulur. Saya tuh sempat ke titik 70% PTSD-nya, jadi sudah parah. Tapi saya terus ketemu dokter, ngomong-ngomong sama dokter gimana caranya, dan itu iman kita ya sebagai orang beragama, kita ngomong sama Tuhan kita gimana caranya supaya saya nggak mimpi buruk lagi. Mengalami PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, atau kondisi kesehatan mental yang muncul setelah mengalami atau menyaksikan kejadian traumatis adalah pengalaman membekas bagi Letnan Kolonel Rosita Arwan Orchid Baptis. Nyaris terkena peluru nyasar saat ditempatkan di Baghdad, Irak, Rosi, demikian ia biasa disapa, adalah perwira militer AS. Kalau ngelihat angle-nya, kalau ngelihat sudutnya semuanya memang harusnya kepala saya yang kena. Diaspora Indonesia lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ini pindah ke South Carolina tahun 2000 karena menikah dengan pria warga AS. Pertama kali saya kerja harus bersihin restroom, saya nangis. Setelah beberapa bulan bekerja menjadi kasir di restoran cepat saji dan tos serba, Rosi mencoba melamar ke Angkatan Darat AS. Nggak mungkin lah, masa punya gelar sarjana hukum, kerjanya begini-begini aja ya kan. So saya kepikiran, suami saya kebetulan dia juga dulu di Angkatan Darat Amerika. Dia bilang, kenapa kamu nggak gabung ke Army aja. Mereka nggak bakal tanya udah punya pengalaman kerja apa belum. Gagal ujian tertulis pertama tak membuat Rosi patah semangat. Ia belajar keras mengikuti ujian kedua dan lulus, demikian juga dengan ujian fisik. Tapi karena saya bukan warga negara Amerika, saya hanya boleh memilih beberapa jenis pekerjaan. Jadi pilihan yang mereka kasih cuma jadi supir, montir, tukang masak, dan saya pilihnya montir, mekanik. Maka Rosi pun masuk sekolah mekanik di Fort Jackson, South Carolina. Lulus di usia 34 tahun dengan latar belakang sarjana hukumnya, ia langsung memperoleh pangkat Enlisted 4 atau Specialist setara dengan kopral. Sebagai mekanik, Rosi sempat dikirim ke pangkalan militer AS di Jerman selama 4 tahun, juga ke Kuwait dan Irak tahun 2005. Ketika di Indonesia saya nggak bisa gabung angkatan karena saya pendek. Ada juga dulu keinginan pengen jadi polwan, tapi kan nggak mungkin jadi polwan kecil begini. Orang kecil kayak saya tuh berjuangnya 10 kali lipat lebih besar loh pada orang lain. Tingginya yang hanya 149 cm tak menghalangi Rosi untuk berkarir.
Setelah menjadi warga negara AS, ia melanjutkan sekolah perwira dan lulus menjadi Letnan 2 hingga kini berpangkat Letnan Kolonel. Yeah, I think what she's accomplished is amazing. Again, to be a female, a minority female at her rank is a great accomplishment, and she's also a great leader. I think that what she's doing to represent her country is amazing, and again, achieving that rank, even in the United States Armed Forces, is something to be recognized. So it's very admirable. Rosi yang kerap memperkenalkan Indonesia di tempat kerjanya berharap dapat berpartisipasi dalam latihan militer antara AS dan Indonesia. Kalau masalah hati ya, lahir dan besar di Indonesia, itu tetap kita cinta Indonesia. Cintanya tuh nggak bakal bisa lalu Pak. Makanan Indonesia, oh my gosh, it's the best. Dari San Antonio, Texas, tim VOA. Tapi itulah namanya American Dream itu, sampai nek kene lek bekerja keras dicampur karo keberuntungan bisa mencapai jenenge cita-cita sampean. Bener, asal jangan cepat menyerah. Nah, kuwi. Nah, dulu habis ini kita punya cerita lain soal Ramadan di Amerika tapi sampai selesai. Siji iki. Baca 3 minggu yang lalu kita sih ngomel-ngomel adem-adem tiba-tiba sumuk. Enak iki tapi udara ini. Ngono. Jadi masuk rotok panas ini tapi kan anginnya enak, jadi semprepet enak. Jadi pas dino poso ini lumayan lah membantu. Masuk suasana yang lain nih, suasana Amerika iki yo suasana ini biasa ya, ora enek kayak misalkan warung ditutup. Wong sing nek kene sampean yo delok yo padha mangan yo mangan enek ngono. Memang yo sepi negara muslim minoritas. Iya, di sini jumlah warga muslim itu mungkin cuma 1% ya, Cak. 1% Ya? sidik. Jadi memang statistik itu kadang-kadang ono sing ngomong range-nya antara 3 sampai 5. Tapi memang diperkirakan atau menurut berbagai data perkembangan Islam itu tuh yang terpesat selama ini nih. Benar. Sebagian besar memang soko warga imigran, soko negara-negara muslim sing yang rene, dan juga beranak pinak. Terus sebagian juga konversi itu nggak terlalu banyak ya. Ya, tadi Cak Su sudah bahas soal lama puasa, terus juga jumlah warga muslim yang ada di Amerika. Kalau di Amerika Serikat itu di sini juga nggak ada sing jenenge kayak Menteri Agama nggak enek. Nggak ada. Departemen Agama yang menentukan, yang mengkoordinir penentuan hari pertama puasa. Nggak enek ini. Iya, siapa sing nentukno? Jadi kayak Sak-sake dhewe. lembaga-lembaga muslim, asosiasi muslim Amerika Utara. Ini ada cerita dan liputannya terkait soal penentuan tanggal mulai puasa di Amerika dulu di Santai. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sebagian muslim di Amerika Serikat sudah mengetahui kapan hari pertama Ramadan, jauh sebelum taraweh pertama. Imam selalu mengambil rujukan dari Fiqh Council of North America, FCNA, dalam memutuskan jatuhnya hari-hari besar Islam. Fiqh Council of North America atau Dewan Fikih Amerika Utara adalah organisasi fikih beranggota sejumlah masjid di Amerika Serikat dan Kanada yang menggunakan metode hisab dalam menentukan hari-hari besar Islam. Menurut pakar visual Badan Antariksa Amerika NASA, dengan teknologi mutakhir yang dimiliki NASA, mereka bisa memprediksi perputaran bulan hingga ribuan tahun mendatang. If we were going to point a telescope, I could tell you exactly where to point it, but it's still a question whether you would be able to see it. I can predict where the moon will be thousands of years into the future. That's how good our understanding of the motion of the moon is now. The issue becomes the rotation of the Earth, believe it or not. The Earth's rotation is not exactly the same every day. And over long periods of time, it's actually slowing down. Metode ini memudahkan umat Islam mempersiapkan diri, termasuk mengajukan cuti jika hari besar Islam seperti Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada hari kerja. Namun tidak semua masjid di Amerika Serikat menentukan hari pertama Ramadannya dengan menggunakan metode hisab. Ada yang menggunakan patokan ruqyah, yakni melihat hilal dengan mata telanjang, sehingga mereka belum bisa memastikan kapan tepatnya tanggal 1 Ramadan hingga ada keputusan hasil sidang isbat dari induk organisasi atau afiliasinya baik di tingkat nasional maupun lokal.
seperti Masjid Istiqlal di Sugar Land, Texas. So since we have such a large Muslim community, there's already an organization called ISGH, the Islamic Society of Greater Houston, so that encompasses the entire Houston area, and they usually have their like imams and sheikhs already ready to watch the moon. So whatever they end up deciding, we also follow that. Perbedaan rujukan ini karena komunitas Muslim Amerika Serikat tidak mempunyai lembaga resmi pemerintah yang mengatur urusan agama. There is certainly a difference between the Indonesian context and our context because we don't have a state that is considered. We of course have a state, but it's not a Muslim state that administers religious matters. So when you have such a Muslim state that takes care of these religious matters, then people will find it easier to yield to the state's decision. Here, there is no particular entity that would comfortably say we represent the Muslims. Perbedaan dalam penentuan hari Ramadan Amerika menurut ahli fikih bukan isu mendasar yang bisa membatalkan ibadah. I believe it's an excusable disagreement, meaning that we can disagree and not create any sort of contentious environment before the beginning of Ramadan and to try to yield each other. Menurut Imam Al-Hajj, ada kemungkinan tahun ini hasil sidang isbat sama dengan keputusan hisab, yakni 1 Ramadan jatuh pada 1 Maret hari Sabtu. Karena tanggal 28 Februari adalah tanggal 29 Sa'ban. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Nah, nanti juga Warung VOA akan membawakan sejumlah cerita-cerita ya dari penjuru Amerika ya, Cak ya, terkait juga dengan warga muslim yang di Amerika menjalankan ibadah puasa itu kayak apa. Nah, dulur habis ini kita mau belajar bahasa Inggris untuk jagat nengok tapi sakwise sing siji. Lah timbangan aku ngelak. Halah apa sampean niku gak oleh mikirno lho. Loh, tapi kan justru tantangannya ngono mikirnya sing ngelak tapi ternyata orang ngombe ora batal kuwi malah mungkin sampean niku ngitungi pahala dan dosa sampean ora sing ngitung orang lain. Orang lain ya. Tapi kan ada punya hak untuk ngitung, mbuh ki hitungane beda apa ora. Terus sing ngitung kan biyen cilik kan sampean biyen ya apa. Kan dilumpukne pahalane piro. Ah itu kan kadang-kadang zaman cilik dhisik ngono kuwi. Dan sing paling gampang kadang-kadang untuk zaman cilikan dhisik kan diajari ngono karo guru ngaji. Ini lho pahala ngene-ngene iki engko nek kono sak dihitung ditimbang ngono ne. Pahala bahasa Inggris apa dulu? Pahala itu apa ya? Pahala itu ayo, aku gak ngerti sajane. Daripada bingung mikiri pahala dulur, mending kita belajar Inggris dalam English in a minute. Welcome to English in a Minute. If you have heard American English, maybe you've heard this phrase. Burned out? Does this mean something was on fire and is now out? Or maybe it means totally tired. See if you can tell. Listen. Sarah got so burned out, spending so much time volunteering at the hospital. She's really going to need a vacation. Totally. Burned out means you are very tired. It means you have lost interest in something. That is because you have done too much of the same thing. It is like a light bulb that has stopped shining because all of its energy is used up inside. Now it's your turn to think of ways to use burned out. And that's English in a Minute. Dulur, saiki gilirane jagat neko-neko. Bentuknya kayak traktor sakjane lur, tapi sapi-sapi nduk peternakan Australia iki manut mbarek perintahe. Robot sing jenenge Swagbot iki memang dirancang mbarek peneliti nduk Universitas Sydney nggo angon sapi pas mangan suket nduk padang rumput. Tujuannya supaya ora ilang utawa minggat. Biasanya peternak sapi nganggo asu khusus penggembala. Tapi kadang asu-asu ki padu mbarek sapi-sapi sing nakal. Robot penggembala iki terus dikembangno duwe kemampuan iso ndeteksi padang suket sing ngandung gizi dhuwur sing dibutuhno nggo sapi-sapi sing lagi meteng. Lek dibrik sapi, apa iso endo iki lur?
Sampean duwe hobi antisosial, jok khawatir lur. Sampean bakal ora kesepian meneh mergo ana robot sing jenenge Romi gaweane Jepang iki lur. Robot iki gedene sak kepelan tangan, makane iso sampean gawa nang dindi, termasuk yang jeding utawa cangkrukan nang teras. Lan sing penting, robot sing dilengkapi piranti kecerdasan buatan iki iso nggo curhat, jawab omongan sampean lan ora menghakimi sampean salah utawa bener. Lek sampean nesu, dekne tetep tenang lan berusaha nenangno sampean, ora malah ngajak padu. Lah lek ngajak padu iso dibanting iki lur. Sapi kok iso baris meneng iki lur. Ya iki sapi-sapi sing lagi dijak parade nang kawasan wisata Alpen Swiss. Parade tahunan iki nggo tontonan para turis sugih sing teka nang kawasan wisata ski iki. Sakjane acara iki wis dadi tradisi atusan tahun lan diterusno sebagai bentuk kerjasama industri wisata mbarek peternak lokal sing ngasilno susu lan daging. Beberapa tahun iki wedhus ya dijak parade soalnya daerah iki ya dikenal penghasil keju susu wedhus sing top. Cuma wedhus iki kadang angel diatur lur. Makane para turis dielingno, lek diampiri wedhus iki aja mlayu soalnya malah iso diuber lan disruduk. Wis ndodoke lur ben dikira kotak pos. Seiring dengan juga perkembangan warga muslim yang ada di Amerika dan komunitasnya itu tambah besar ya, otomatis juga mereka cater atau melayani komunitas muslim itu dengan restoran-restoran halal misalnya. Terus juga ada restoran halal, toko-toko kelontong halal, supermarket halal. Saiki nih, tak bandingin aku 20 tahun kepungkur rene iki nih. Saiki iki jan wis setiap daerah, setiap wilayah iki akeh sing toko halal, daging halal, terus makanan-makanan liyane sing halal iki saiki gak bingung. Jadi sampean pengen nang Amerika pas poso, ora sanggo makanan halal saka Indonesia dulur. Nek kene gampang saiki golek, terutama nek kota-kota sing gede lho ya. Nek sing cilik nek kota-kota cek rada kangelan kudu kota dhisik. Dan selain juga toko-toko halal, memang juga restoran-restoran itu ada beberapa sing buka ya Cak ya selama jam sahur iku dilanjut ngono terus ono ya. Ono beberapa terutama restoran-restoran kebab iku ning. Nah, sudah 30 menit kami menemani sampean. Nek misalnya sampean duwe pertanyaan atau pengen tahu cerita-cerita apa sing ono nang Amerika, langsung dikirim ke email warung@voanews.com. Utawa nek nggon media sosial, YouTube, Facebook, Instagram, kata kuncine VOA Indonesia. Tak Supri. Aku ning sini teko Washington DC. Nyuwun pamit lur.